Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melva Ajijada Pasa dengan NPM 1921211064. Nah, kali ini saya akan mengulas salah satu novel karya Terelie. Terelie ini merupakan salah satu penulis yang banyak melahirkan karya-karya fenomenal. Bahkan novel-novelnya pun banyak difilmkan, seperti Hafalan Surat Delisa, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, dan film-film yang lainnya. Nah, untuk yang kali ini saya akan mengulas salah satu novel yang berjudul ding 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 ding. Tada! Iya, yang berjudul Selamat Tinggal. Buku yang memiliki cover berwarna biru ini memiliki halaman 360 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Jadi buku ini menurut saya cocok bagi teman-teman yang ingin membaca buku dengan halaman yang tidak sedikit tetapi tidak terlalu banyak juga. Novel yang berjudul Selamat Tinggal ini mengisahkan Sintong, yaitu mahasiswa Fakultas Sastra yang belum menyelesaikan studi akhirnya, yaitu skripsi. Nah, Sintong ini berkegiatan menjaga toko buku bajakan yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, menurut saya Sintong ini setelah dibaca, Sintong ini malas untuk menyelesaikan skripsi karena cerita kisah cinta yang dirasakan oleh Sintong sebelum ia kuliah belum terselesaikan, dan ia sangat malas dan tidak ada motivasi untuk menyelesaikan studinya. Tetapi pilihan Sintong berubah setelah bertemu dengan mahasiswi cantik dari Fakultas Ekonomi, yaitu Jess, dan temannya yang bernama Bunga. Dan ini juga didukung oleh cinta pertamanya yang ternyata kembali kepada Sintong dan membuat Sintong mengalami perubahan dan memiliki ada perkembangan karakter di situ. Nah, terlebih ketika Sintong mulai menyusun skripsi dengan mencari data-data Sutan Pane. Nah, Sutan Pane ini merupakan salah satu sastrawan juga yang fenomenal pada zamannya. Nah, keberadaan Sutan Pane ini tidak diketahui sampai sekarang. Bahkan karya-karyanya pun banyak yang hilang. Nah, karya-karya tersebut akan ditemukan oleh Sintong yang membuat Sintong mengalami perubahan besar. Nah, seperti itulah rangkuman atau ringkasan dari kisah novel ini. Dan sebenarnya saya pun tidak ingin menceritakan kembali secara rinci mengenai isi novel ini. Teman-teman juga bisa membacanya. Nah, yang akan saya bahas pada selanjutnya yaitu mengenai pemilihan tema. Nah, tema dalam buku ini yaitu menceritakan mengenai pembajakan atau plagiarisme dalam buku, film, aplikasi-aplikasi, atau hal-hal yang lain yang ditiru tanpa memberikan royalti kepada pencipta. Jadi oknum-oknum tersebut memanfaatkan keadaan, memanfaatkan barang yang ada untuk menghasilkan uang. Dan hal tersebut pasti merugikan pencipta dan orang-orang yang terlibat. Nah, dengan pengambilan tema tersebut, saya ingin mengupas mengapa penulis memilih tema itu. Nah, setelah saya baca, setelah saya cari, setelah saya kaji juga, ternyata penulis memilih tema ini bertujuan untuk menumpahkan keresahan dan kritik beliau atas pembajakan buku. Nah, setelah saya ketahui dan setelah saya cari juga, penulis banyak melayangkan kritik-kritiknya di media sosial, kemudian menghubungi beberapa perusahaan besar yang menaungi penjualan pembajakan buku. Nah, tetapi menurut saya penulis ini menumpahkan keresahan dan kritiknya yang di puncak paling tinggi dengan melahirkan karya Selamat Tinggal ini. Menurut saya ini adalah puncaknya. Nah,
Dengan tema tersebut, meskipun kompleks, tetapi bahasa yang termuat dalam buku ini mudah dipahami. Banyak juga istilah-istilah yang bisa dipahami oleh anak muda, dan menurut saya dengan pengambilan tema tersebut menarik. Karena dengan pengambilan tema tersebut, menurut saya merupakan suatu hal yang berada di belakang layar, atau bisa diistilahkan sebagai rahasia dapur. Nah, tetapi penulis dengan berani menumpahkan hal tersebut dalam suatu karya, dalam suatu buku. Jadi mengungkapkan realita, mengungkapkan suatu fakta dalam buku yang dikemas secara imajinatif. Nah, itulah yang membuat saya tertarik dan menjadi poin kelebihan dari buku ini. Tetapi dengan pemilihan tema tersebut pun menjadi bumerang. Karena agak sedikit disayangkan ketika pengambilan tema tersebut tetapi dieksekusinya menurut saya kurang tepat. Karena bagi saya sebagai pembaca sedikit sulit terfokus pada alur cerita, pada jalan cerita dalam novel ini. Karena penulis banyak menuangkan pembajakan buku, pembajakan film. Dan penulis juga banyak melayangkan kritik dan mencantumkan nama-nama perusahaan besar yang terlibat dalam pembajakan buku, yang meskipun namanya pun disensor. Nah, penulis melayangkan hal tersebut berkali-kali, banyak halaman yang memuat hal tersebut dan membuat saya sedikit terganggu. Dan saya pun tidak bisa berfokus pada kisah Sintong dan tokoh-tokoh yang mengitarinya. Dan menurut saya hal tersebut juga terlalu dipaksakan, karena bahwa dalam cerita ini setiap orang yang terlibat, setiap tokoh yang terlibat pasti tokoh-tokoh yang melaksanakan pembajakan, dan itu menurut saya sedikit dipaksakan gitu. Nah, kemudian mengenai kisah Sultan Pane ini pun hanya dicantumkan sebagai motivasi saja, motivasi atau sebagai batu loncatan bagi Sintong untuk berubah, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada hal-hal yang buruk, salah satunya mengenai pembajakan. Padahal menurut saya kisah Sultan Pane ini sangat menarik untuk benar-benar diceritakan lebih dalam. Tetapi tidak masalah karena memang tema yang diambil kan mengenai pembajakan, bukan mengenai kisah Sultan Pane. Tetapi menurut saya pengambilan kisah Sultan Pane ini sangat sedikit. Jadi penulis hanya berfokus pada makna kehadiran Sultan Pane dalam proses bahwa pembajakan buku itu tidak baik. Nah, seperti itu. Tapi terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut tidak menghilangkan esensi bahwa penulis berhasil membuat pembaca untuk merasa tertampar, khususnya bagi orang-orang yang banyak dan yang terbiasa untuk menjual dan membaca buku bajakan. Nah, menurut saya pembajakan ini pun tidak hanya merugikan penulis, tidak hanya merugikan pencipta, tetapi merugikan pihak-pihak terlibat. Misalnya, dalam pembajakan atau plagiarisme buku, bukan hanya penulis yang merugi, ya, tetapi pihak-pihak yang terlibat, yaitu penerbit, editor, dan pihak-pihak yang lain. Begitupun dengan film, dengan aplikasi-aplikasi. Jadi itulah makna yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa hal yang menurut kita anggap kecil, hal yang menurut kita anggap remeh, tetapi sangat berarti bagi orang lain. Sangat berarti bagi profesi-profesi yang menjalankan kegiatan tersebut. Nah, itulah salah satu hal yang saya pegang dalam buku Selamat Tinggal ini. Nah, seperti itulah kiranya ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.